Oke, baik teman-teman, ketemu di ngobrol santai ini perdana ya. Perdana dan sekarang kita mau ngobrol dengan Pak Rohmat Setiono. Ini adalah owner dari AIC Bruno. AIC Bruno ini kan apa ya, tempat les ya, tempat les. Kalau mungkin orang ngerti kan tempat kursus lah ya, kursus bahasa Inggris dan komputer. Sementara ini kan satu-satunya tempat kursus yang ada di Brunei. Ya sebenarnya nggak ada satu-satunya, yang lain kan untuk tempat les itu banyak sebenarnya di Brunei. Oke, jadi kita mau membahas tentang tentang AIC Bruno. Ini alamatnya ada di Gowong ya, ada di Gowong. Gowong sebelum kolam renang kalau dari arah utara, kalau dari sana berarti setelah kolam renang. Oke, Pak Rohmat. Jadi ini kalau mungkin teman-teman yang belum tahu kan untuk wilayah Bruno lah terutama, AIC Bruno itu apa gitu? Monggo, silakan. Jadi AIC Brunei pertama namanya dulu ya. AIC itu singkatan dari Academy International Communication ya. Ini adalah lembaga kursus komputer dan bahasa Inggris sih utamanya ya. Untuk pusatnya kan ada di Perembun, Kebumen. Direkturnya namanya Bapak Pamuji Mahasim ya. Assalamualaikum Pak Pamuji Mahasim yang mungkin sekarang sedang di Jepang. Oh, Iya di Jepang. Berdiri sejak kapan? Mulainya gitu. Atau gampangnya gini, sejarah ya, sejarah kenapa Pak Rohmat kok tiba-tiba kepikiran pengen mendirikan tempat kursus. Sementara kan gini loh, di Bruno kan gunung lah ya, gunung. Jadi kalau urusannya ke minat kan bisa jadi masih minim gitu loh. Yang mungkin juga waktu itu kan belum ada juga toh, atau mungkin ada ya 1, 2 lah, dan orang kan masih mungkin belum ngerti juga gitu. Jadi kenapa sejarahnya gimana kok tiba-tiba, ya mungkin nggak tiba-tiba sih, kepikiran pengen gawe kursusan gitu, gimana gitu. Ya dulu pas tahun 2008 kan itu masa-masa apa namanya pailit ya bagi saya. Sulit mencari pekerjaan ke sana kemari lah. Kan ya baru lulus. Ya sebenarnya sebelumnya pernah bekerja, tapi kan karena suatu hal akhirnya kan keluar dari pekerjaan tersebut ya kan. Kemudian pada tahun 2008 itu kan bingung karena saya punya teman di Perembun ya kan namanya Mas Pamuji Mahasim. Beliau sudah mendirikan Akademi International Communication AIC lebih dahulu ya kan. Kan dolan ke sana lah istilahnya. Akhirnya saya akhirnya memutuskan untuk membuka cabang di Kecamatan Bruno itu. Karena saya lihat di Kecamatan Bruno waktu itu kan belum ada kursusan ya kan. Tahun 2008 belum ada kursusan, akhirnya saya membuka. Iya. Nah, programnya yaitu kursus bahasa Inggris dan komputer yang utama. Dulu pertama kali membuka memang ada les mapel untuk SD seperti matematika, IPA dan lain sebagainya. Karena dulu istri saya masih belum sibuk ya, belum sibuk seperti sekarang, masih sempat untuk ikut ngeles ya. Tapi setelah itu tidak beberapa lama kami hanya membuka untuk bahasa Inggris dan komputer saja. Kalau minat orang-orang di sinilah, orang di sekitaran atau di Kecamatan Bruno gitu, lebih umumnya itu gimana? Minat entah itu bahasa Inggris, entah itu komputer. Pertama untuk bahasa Inggris dulu ya. Peminat untuk bahasa Inggris umumnya adalah pelajar ya, pelajar SMP dan SMA. Kalau SD ya ada, karena itu SD sifatnya les, kan dulu itu mapel ya kan. Walaupun akhirnya sekarang ini hanya bahasa Inggris saja, untuk bahasa Inggris SD memang jarang ya kan. Yang banyak adalah untuk bahasa Inggris itu dari anak-anak SMP yang les. Untuk komputer, peminat komputer yang banyak itu umum malah. Umum, jadi mereka yang sudah selesai sekolah SMK atau apa ya kan, atau mungkin bahkan orang tua itu dulu ya, saya cerita dulu itu banyak orang tua kursus les khususnya perangkat desa atau yang mau nyalon perangkat desa gitu sering dulu banyak yang kursus. Harus punya punya keterampilan komputer ya, tidak hanya hanya ijazah saja kan, harus nanti ada tesnya juga kan. Berarti dulu Pak Rohmat ini awalnya kan les dulu. Maksudnya sebelum membuka ini dulu pernah kursus.
kursus di mana? Dulu ketika masih sekolah SMK, saya kan kursus ya, kursus di SMK YPP Purworejo. YPP ya. Ah iya di Kledung, betul, di Kledung. Itu kan sebelumnya sebelah sini kan ada les-lesan atau kursus namanya BFC, nggak apa-apa nyebut merek ya. BFC, British Foundation Course. Walaupun bagaimanapun juga saya sangat berterima kasih ya kan kepada BFC, British Foundation Course, karena dulu saya telah belajar di situ dan akhirnya saya selesai SMK langsung disuruh gabung di situ untuk menjadi instruktur. Di Kledung itu berarti. Tidak harus di Kledung, kan itu Kledung itu cabang ya kan. Dulu pusatnya ada di Kemiri malah. Kemiri, jadi ya saya kemana-mana gitu ya. Pernah di Kledungnya juga, pernah di Purwodadi, pernah di Kutoarjo, bahkan pernah di Kebumen. Terakhir di Kebumen. Berarti dulu apa ya langsung jadi tutor ya istilahnya. Jadi mentor. Instruktur. Jadi instruktur, oke. Berarti dulu jadi instruktur itu lulus SMK, lulus berarti kursusnya itu bareng SMK. Bareng kelas. Oh, bareng. Kelas akhir lah. Kelas akhir. Berarti setelah lulus ya dari SMK itu berarti langsung ngajar ya istilahnya. Ngajar. Langsung ngajar di apa tadi BFC. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di wilayah Bruno ini kalau minat kan mungkin belum ya, kalau minat tadi sudah dibahas kan ya ada cuma sedikit lah. Sedikit ya, sedikit. Nah, sekarang kalau susah senengnya lah. Susah senengnya buka kursusan di tempat yang seperti ini nang gunung dengan minat orang-orang yang sedikit kayak gitu. Jadi susahnya karena peminatnya sedikit tentu saja kan. Nah jadi tapi walaupun susah ya sebenarnya sih nggak susah, tetap menikmati proses. Jadi waktu pertama kali buka kan harus promo kemana-mana, bahkan masuk ke sekolah-sekolah ya kan, yang di situ harus kulon nuwun kan, kan belum tentu juga masuk di situ kan boleh masuk ke kelas kan belum tentu. Jadi itu sedikit susahnya seperti itu, harus kemana-mana, terus kulon nuwun ke sekolah, dan di sekolah belum tentu nanti diizinkan untuk menyampaikan atau untuk mengiklankan di situ. Gitu. Berarti kalau sekarang ini yang masih yang masih berjalan komputer dan bahasa Inggris. Kalau pelajaran kan tadi sudah enggak ya, pelajaran SD kan sudah enggak karena kesibukan kan otomatis karena kesibukan. Sebenarnya untuk saat ini itu dikatakan masih berjalan ya tidak ya kan, terus tidak berjalan berhenti ya tidak, artinya sejak tahun 2015 karena kesibukan ya, karena kita kan masuk di SMP Islam sini ya, karena kesibukan akhirnya saya tidak membuka untuk AIC itu, tidak membuka kursus yang sifatnya formal gitu ya. Jadi kami hanya membuka privat les seperti biasa bagi yang ingin punya keterampilan gitu. Jadi tidak kursus harus dijadwal terus formal terus nanti dapat sertifikat, itu tidak, semenjak tahun 2015 karena kesibukan gitu. Karena juga untuk direkturnya, beliau wirawiri ke Jepang, akhirnya kan mengalami kesulitan ketika kontak ya, akhirnya ya sudah les saja, privat saja, tidak apa-apa, yang penting tetap bisa membantu masyarakat bagi yang ingin punya keterampilan. Dengan minat yang mungkin masih agak kurang ya, bahasa Inggris. Kalau komputer kan sekarang sudah dengan zaman yang seperti sekarang, gadget segala macam kan, komputer dan HP kan 11-12 gitu kan. Minat kalau komputernya, minat masyarakat terhadap les komputernya gitu loh. Karena kalau komputernya gimana? Ya, semenjak tahun 2015 itu memang minat untuk belajar komputer tidak ada. Artinya ada tapi minatnya itu sedikit. Ya maka dari itu kami mulai tahun 2020 kan mikir, karena peminatnya sedikit, nanti solusinya seperti apa. Nah, karena saya memang hobinya atau dalam jiwanya itu senang kalau ngajari orang-orang belajar komputer terus bahasa itu kan senang ya, karena sudah jiwanya mungkin ya. Seperti Pak Haryo kan jiwanya pengajar, guru kan kalau di depan murid kan ya senang lah ya, terhibur gitu. Jadi saya menikmati gitu. Karena nggak ada pesertanya ya akhirnya saya
membuat channel YouTube. Iya, membuat channel YouTube sebagai alternatif supaya tetap bisa Nah, ini yang penting heeh, nih, teman-teman. tetap bisa menyampaikan apa yang saya miliki itu walaupun tidak seberapa kami sampaikan lewat YouTube gitu. Gini, kalau misalnya ada teman-teman yang setelah mungkin setelah nonton video ini terus kemudian pengen les gitu. Itu kemana gitu? Lanjut caranya bagaimana? Untuk privat ya berarti untuk saat ini ya. Saya katakan bukan les karena apa namanya? Privat. Caranya nanti ya hubungi saya. Kalau misalkan mau menghubungi itu kalau ketik di Google kan itu langsung ketemu. Itu juga ada kontaknya langsung bisa masuk ke WhatsApp atau telepon gitu. Tapi untuk privat nanti harus janjian. Jadi saya Biasanya jam berapa? kalau privat kalau misalkan sudah janjian itu ya siang jam 2 sampai dengan jam 4 biasanya. Kelas malam enggak? Kelas malam enggak. Kalau dulu pernah kelas malam tapi sama-sama itu ngantuk semuanya itu. Yang ngajari saya juga tekluk ngantuk, yang diajari juga sudah capek ya kan. Jadi semenjak itu tidak membuka kelas malam. Kalau channel YouTube apa tadi? Channel YouTube itu dari kapan itu? Channel YouTube itu sebenarnya dari tahun 2019 saya sudah dolanan YouTube itu ya, hanya untuk sekedar main-main saja gitu ya. Tapi untuk mulai beberapa bulan terakhir, karena saya punya keniatan, saya punya hobi, dan saya ingin menyampaikan keterampilan yang saya miliki, yaitu komputer ya. Nah saya membuatlah iseng-iseng untuk ngedit video, ngerekam, latihan-latihannya saya simulasikan di komputer, di laptop ya, dan saya publish di YouTube. Semoga bermanfaat gitu. Ya, semua. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat waktunya untuk les ke rumah, bisa nanti sambil ngecek YouTube-nya Pak Romat ya, ngecek YouTube-nya AIC Bruno, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Sebagai alternatif lah ya, daripada harus kursus ke tempat jauh. Ya, jadi kalau misalnya di area Bruno ada ya kenapa harus jauh-jauh lah ya kan kayak gitu. Nah sekarang gini, kalau misalnya kursus komputer kan biasanya orang yang namanya barang kadang dipakai rusak segala macam itu kan. Kalau masalah servis gimana? Nah ini sing agak mungkin orang kalau di sini harus dandan komputer itu angel nggone di mana atau mungkin orang kan kadang bikin komputer pengen punya komputer dengan spek yang begini-begini. Kalau beli build-up-an, kalau beli pabrikan kan misalnya di ininya sudah terpenuhi tapi di sisi yang ini belum gitu. Nah, untuk itu komputer servisan atau mungkin terima nggak kalau misalnya ada orang beli komputer atau apa istilahnya ngerakit komputer gitu. Ada bisa apa enggak gitu di AIC itu? Baik ya. Ini berawal dari pengalaman saya dulu ya. Ketika punya komputer pertama kali, itu kan rakitan lah ya. Rakitan dan sering rewel, error. Saya harus karena dulu saya belum paham sekali dengan komputer ya. Punya komputer pertama kali, sering rewel. Kalau rewel itu harus ke Perembun. Padahal cuma di sana kan diinstal ulang gitu ya. Akhirnya saya berpikir cuma install ulang terus dan ini sederhana kok data adu-adu harus harus hujan-hujanan segala, belum resiko nanti kehujanan dan sebagainya. Akhirnya saya dulu itu kan masih belum zaman internet ya. Jadi beli buku lah. Dulu saya beli buku tentang tata cara untuk merakit komputer, mengetahui komponen-komponennya. Akhirnya saya belajar dari banyak sumber dan mau untuk mempreteli, terus masang lagi, terus latihan instalasi dan lain sebagainya. Ya akhirnya bisa kenal atau bisa dandani sendiri. Dan akhirnya setelah itu juga kami membuka servis komputer, laptop ataupun printer begitu yang mengalami rewel gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau yang misalnya kebetulan belum tahu di AIC Bruno itu bisa ya di samping les privat, komputer juga oke. Kalau misalnya ada komputer rewel atau mungkin pengen ngerakit komputer gitu bisa bisa sama Pak Rohmat, bisa sama AIC Bruno gitu. Seperti itu. Pesen nih untuk teman-teman yang lain yang sampai hari ini kok
belum minat ke bahasa Inggris, ke komputer. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, "Kenapa tidak minat bahasa Inggris? Kenapa belum bisa komputer?" Terus kemudian, "Kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus bisa komputer." Ini alasannya apa gitu? Kenapa mereka harus les atau misalnya kursus lah ya, lebih formalnya kursus. Kenapa teman-teman itu harus bisa komputer? Kenapa teman-teman harus bahasa Inggris? Nah, kalau bahasa Inggris kan kita tahu bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Kalau mungkin ingin bisnis tingkatnya internasional kan mau nggak mau kan harus menguasai bahasa Inggris ya. Mau nggak mau walaupun eh, hanya untuk mengetahui sekedar komunikasi kan tetap harus menguasai lah ya gitu. Makanya itu bahasa Inggris itu penting sekali di segala bidang semuanya saat ini. Apalagi komputer di zaman sekarang kan sudah mulai merilis big data ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus mulai dari awal belajar komputer sedini mungkin ya. Mulai dari hal-hal pekerjaan sepele di perkantoran ya kan, Microsoft Word, Excel atau yang lain itu jangan sampai kita kok kurang paham hanya karena sepele, pekerjaan lama sekali terselesaikan kan kurang praktis di zaman era digital saat ini gitu ya. Jadi belajar itu penting gitu untuk komputer dan juga bahasa Inggris. Keluarga, Pak Roman. Keluarga gimana? Kalau misalnya otomatis kan rumah jadi kebagi kan. Kadang ada teman-teman yang les di situ. Iya. Kemudian keluarga, maksudnya anak, istri, kalau terganggu kan mungkin enggak gitu. Tapi ya bahkan kita kalau misalnya pulang sekolah mungkin capek harus ngadepi ada orang yang les gitu kan pasti waktunya kebagi juga. Kalau keluarga saya rasa tidak masalah dari dulu ya, karena sebelum saya menikah, saya kan memang sehari-harinya ya ngeles dan istri sudah tahu sebelum sebelum saya menikah istri sudah tahu bahwa pekerjaan saya seperti itu. Sampai sekarang pun misalkan di rumah kok ada orang datang terus les itu privat itu ya tidak masalah lagi sudah terbiasa lah nggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Masalah istirahat ya, misalkan saya siang ada yang privat, istri di dalam istirahat tidak apa-apa, tidak merasa terganggu. Oke, cukup ya teman-teman, cukup seperti ini pengenalan saja dulu. Jadi ulangi lagi nih tak rangkum aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di wilayah Brunei silahkan kalau misalnya mau les, mau nambah keterampilan bahasa Inggris atau komputer daripada harus jauh-jauh ke Purworejo, di Brunei ada, di Ngowong ada. Kalau kalau nyenengan yang dari arah Brunei berarti setelah jembatan ya, setelah jembatan besar Ngowong itu, setelah kolam renang di sebelah kanan. Kalau kalau nyenengan dari arah lor ya berarti sebelah kiri sebelum kolam renang. Ada yang mau disampaikan mungkin sama teman-teman yang lain? Untuk privat saat ini memang dari kemarin itu ada yang tanya WA ya, Pak bisa masih buka tidak untuk kursus komputer gitu ya. Saya sering menjawab untuk saat ini saya belum bisa membuka kursus komputer ya kan karena dikarenakan sulitnya mengatur waktu begitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang mau daftar untuk di bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan ini mau daftar dan belum bisa saya terima karena masih ada karena masih belum bisa mengatur waktunya. Insya Allah mungkin 2 bulan ke depan kalau waktunya sudah longgar ya kan nanti bisa bisa datang lagi. Nah, untuk menunggu jeda waktu itu, ya kalau ingin belajar tidak harus langsung datang daftar dulu bisa langsung lewat YouTube dulu nggak apa-apa. Nanti dikepoin Dikepoin. nanti dikepoin nanti Ini alternatifnya ada kok ya kan. Walaupun tidak harus datang ke rumah, alternatifnya ada. Iya. Oke, cukup guys seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Cukup seperti itu dulu. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Kita ngobrol santai, bisa jadi nanti ada part 2-nya atau mungkin dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Romat sudah ngobrol. Selamat siang.